Luka-luka Arya Kamandanu sudah agak sembuh karena perawatan Nyi Rongkot yang tekun dan cermat. Wanita tua yang sabar itu telah mengobatinya dengan ramuan daunan yang ditumbuk halus, lalu diborehkan ke atas luka. Pagi itu, Arya Kamandanu sudah bangun dan nampak lebih segar. Baru saja dia menyelesaikan sarapan bubur santan ketika Arya Dwi Pangga mengajaknya bicara tentang Narirati. Adi Kamandanu, kelihatannya gadis Manguntur itu amat berkesan di hatimu. Bagaimana Kakang tahu? Tentu saja aku tahu. Bi Rongkot juga mendengar ketika kau mengigau, memanggil-manggil nama gadis itu. Sudahlah Kakang Dwi Pangga. Jangan mengajakku bicara soal itu. Kau mencintainya bukan? Kau sangat mencintainya kan? Kakang Dwi Pangga, aku tak mau bicara soal itu. Adi Kamandanu, aku adalah Arya Dwi Pangga, putra Empu Hanggareksa, kakakmu sendiri. Aku bermaksud baik. Mengapa kau tidak bersikap terbuka padaku? Ini adalah persoalan pribadiku, Kakang. Untuk apa Kakang masuk ke dalamnya? Jadi kau tidak percaya pada saudara tuamu sendiri? Aku bisa menyelesaikan persoalanku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Tapi ketahuilah, persoalan wanita sangatlah rumit. Bagi yang belum berpengalaman, menghadapi wanita sama halnya dengan menghadapi Fata Morgana. Menghadapi suatu misteri kehidupan yang penuh kabut rahasia. Kau bisa melihatnya, tapi tidak bakal bisa menjamahnya. Dia seperti duduk di balik kaca yang bening. Dia tersenyum padamu. Tapi ketika kau berusaha memeluknya, maka kau akan membentur kaca itu. Aku memang tidak mempunyai pengalaman soal wanita, Kakang. Nah, untuk memecahkan persoalanmu itu, kau membutuhkan seseorang yang mengerti tentang wanita. Kecuali kau ingin Narirati pergi dari sisimu untuk selama-lamanya. Aku malu, Kakang. Mengapa menghadapi persoalan remeh seperti ini harus minta tolong pada orang lain? Mengapa tidak bisa mengatasi sendiri? Adi Kamandanu, kau keliru. Persoalan wanita bukan persoalan yang remeh. Baiklah, dengar. Aku akan bacakan satu bait syair yang ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Tumapel. Kerling matamu lebih dahsyat dari gelombang 7 samudera, dan senyummu sanggup menggetarkan seluruh isi dunia. Apa artinya si Arok anak desa? Kau tahu Adi Kamandanu, syair itu akhirnya dapat menjadi awal dari sejarah perjuangan Ken Arok, anak dari desa Pungkur, untuk merebut kekuasaan dari tangan Tunggul Ametung. Arok menjadi besar karena wanita, dan akhirnya dia terguling dari tahta juga karena wanita. Nah, ada satu lagi bait syair yang senada. Syair ini pun ikut mengubah jalannya sejarah pemerintahan di Kediri pada tahun 1222. Syair ini diucapkan oleh Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis, yang waktu itu sedang tergila-gila oleh kecantikan seorang wanita yang bernama Dewi Amisani. Dengarkan. Amisani, kau adalah matahari pagi yang selalu menghangatkan ranjangku. Kediri akan membeku jika kau berpaling dariku. Nah, sebuah syair yang sederhana bukan? Tapi ingat, karena syair itulah maka para pendeta, para pemuka kerajaan lalu bergabung dengan Tumapel. Dan akhirnya Kertajaya dan bala tentaranya dihancurkan di desa Ganter. Dengan demikian, Dandang Gendis telah menjadi korban tali asmaranya bersama Dewi Amisani. Nah, apa sekarang kau masih menganggap bahwa persoalan wanita adalah persoalan yang remeh? Ingat, Adi Kamandanu, separuh dari bagian dunia ini menjadi milik wanita. Baiklah, Kakang Dwi Pangga. Aku percaya padamu. Aku akan menceritakan persoalan yang kuhadapi dengan Narirati. Arya Kamandanu lalu menceritakan dari awal apa saja yang dialami bersama Narirati. Sementara Arya Dwi Pangga mendengarkan dengan seksama. Dan setelah Arya Kamandanu selesai bercerita, kau memang terlalu, Adi Kamandanu. Terlalu bagaimana, Kakang? Kau tidak mempunyai perasaan terhadap seorang wanita.
Kasihan sekali gadis yang bernama Narirati itu. Dia harus menderita karena kekasihnya kurang tanggap terhadap isyarat-isyarat yang sudah berulang kali diberikannya. Jadi menurut pendapat Kakang, dia juga mencintaiku? Hari-hari kemarin jelas, tapi entah sekarang ini. Hati seorang gadis, kalau sudah dikecewakan, bisa menutup rapat sekali. Aku hanya ingin mendapat kepastian. Aku tak bisa tenang sebelum kepastian itu datang, Kakang. Ada satu cara yang barangkali akan bisa menjernihkan kembali hubungan kalian. Cara apa, Kakang? Minta maaf padanya. Aku sudah melakukannya, tapi dia tidak mau mendengar. Dia bahkan terus berlari meninggalkan aku. Minta maaf tidak cukup sekali, Adik Kamandanu. Harus kau coba lagi. Berapa kali aku harus mencobanya? Ya, sampai dia memberimu maaf tentu saja. Aku tak sanggup melakukannya. Aku belum tahu apa kesalahanku. Bagaimana aku harus minta maaf sampai berkali-kali? Dengar, Adik Kamandanu. Ini hanya untuk mengambil hatinya. Tapi aku tidak bisa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Kau mencintainya atau tidak? Aku mencintainya. Kau ingin hubungan kalian menjadi selaras lagi? Iya. Tapi jangan aku disuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraniku. Aku tidak bisa, Kakang. Kau tinggi hati, Adik Kamandanu. Iya. Barangkali Kakang benar. Aku tinggi hati. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan apa-apa terhadapnya. Dengar, Adik Kamandanu. Kalau kau meninggikan dirimu setinggi Gunung Welirang, maka dia pun akan meninggikan dirinya setinggi Gunung Mahameru. Kau bisa melawannya dengan cara apa? Ya, barangkali memang tidak ada cara yang paling baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Maka biarkan saja semuanya berlalu seperti apa adanya. Kenapa kau terlalu keras kepala, Adik Kamandanu? Aku tak mau menjadi pengemis cinta, Kakang. Tapi seringkali kita dipaksa oleh keadaan untuk menjadi pengemis cinta. Bagiku itu bukan watak seorang satria. Ingat, Kamandanu. Dalam hal yang satu ini, kita harus berani mengenyampingkan sisi-sisi lain dalam tujuan hidup kita. Kau tidak mungkin mendapatkan dua hal sekaligus, cinta dan watak kesatria. Kau harus memilih salah satu, Adik Kamandanu. Kalau harus memilih, aku akan memilih yang kedua. Jadi kau merelakan Narirati menjadi milik orang lain? Kakang Dwi Pangga, bagiku watak satria dan kebutuhan akan cinta bukanlah dua kutub yang berlainan. Seseorang, kalau memang dia benar-benar mencintai dan ingin mendapatkan cintanya itu, harus diperoleh dengan cara yang jujur dan tidak lepas dari watak seorang satria. Kalau tidak, lebih baik orang itu kehilangan cintanya, dan itulah korban yang paling mulia. Aku bukan Ken Arok, Kakang. Juga bukan Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis yang mau berbuat apa saja demi memperoleh kesenangan dari cinta. Aku adalah Arya Kamandanu, seorang pemuda desa biasa yang banyak memiliki kekurangan.